Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam pengajaran kali ini. Mari buka Alkitab kita dari Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Demikian dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini memberikan suatu pengharapan luar biasa bagi setiap orang percaya. Pengharapan ini memberikan dorongan dan kekuatan iman, serta keteguhan hati bagi setiap orang percaya dalam menjalani kehidupan di dunia ini dalam segala keadaan. Haleluya. Firman Tuhan tadi berkata dalam ayat 10 dan 11 demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Perkataan dua malaikat yang tiba-tiba menampakkan diri kepada murid-murid Yesus itu menunjukkan beberapa kebenaran firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, kata-kata datang kembali menunjukkan bahwa akan ada suatu peristiwa khusus di mana Yesus yang sudah terangkat ke sorga waktu itu akan kembali ke dunia untuk kedua kalinya. Hal kedua yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah kata-kata dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Hal kedua ini menunjukkan bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua nanti. Yesus tidak akan datang dengan diam-diam, sehingga tidak seorang pun akan mengetahui hal itu. Dan juga tidak seperti pertama kali dahulu, saat dia menjelma menjadi seorang bayi yang lahir ke dunia. Kalimat datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik, menunjukkan kepada kita bahwa caranya Yesus akan datang kembali adalah sama seperti ketika dia naik. Ini secara spesifik menunjukkan bahwa kedatangan kembali Yesus ke dunia nanti adalah dengan tubuh kemuliaan, karena seperti itulah dia naik waktu itu, dan bahwa dia akan turun dari langit, sebab seperti itulah dia naik waktu itu, dan bahwa kedatangannya yang kedua nanti juga akan dapat dilihat, sebab firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus sendiri dalam 3 Injil mengatakan hal yang sama. Dalam Markus pasal 13 ayat 26 sampai 27 dikatakan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, kata Yesus. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Kemudian dalam Lukas 21 ayat 27 dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, Yesus juga mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Dari sini kita dapat melihat bahwa ada satu peristiwa penting yang akan terjadi nanti, di mana Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika dia naik. Dia akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini menegaskan bahwa kedatangan kedua Yesus nanti akan sangat berbeda dengan kedatangannya yang pertama.
Kali kedua nanti, Yesus akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Tidak tersembunyi sehingga tidak diketahui seorang pun. Terlebih lagi, dalam kitab Wahyu, kita diberitahu lebih lanjut mengenai kedatangan Yesus yang kedua nanti. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan, lihatlah, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Setiap mata, semua bangsa. Kata-kata ini menunjuk kepada sifat kedatangan Yesus yang kedua. Dia tidak datang secara tersembunyi, sehingga tidak ada yang mengetahui kedatangannya, sehingga orang bingung apakah dia sudah datang atau belum. Setiap mata, kata-kata itu menunjukkan kepada situasi yang diketahui oleh semua orang. Dan segala bangsa menunjuk kepada sifat global dari peristiwa kedatangan kembali Yesus nanti. Kalau kita memikirkan hal ini, kita dapat memahami bahwa di zaman internet global saat ini, hal yang dikatakan firman Tuhan ini sangatlah mungkin. Sesuatu yang menggemparkan, yang terjadi di tempat yang jauh, dapat dalam hitungan detik menjadi viral ke seluruh dunia dengan teknologi internet sekarang ini. Saya hanya mengatakan hal ini untuk menunjukkan bahwa argumentasi mengenai apa yang dirasa tidak masuk akal 1 abad yang lalu, hari ini sudah menjadi sangat mungkin dengan kemajuan teknologi internet. Kalau dulu orang mungkin akan berkata, bagaimana sesuatu yang terjadi di suatu tempat dapat dilihat mata semua orang di seluruh dunia. Hari ini, bahkan secara natural, kita belum bicara secara supranatural, tetapi secara natural saja hal itu sudah dapat terjadi hari ini. Kemudian hal berikutnya yang kita perlu pahami adalah bahwa kedatangan kedua Yesus berbicara mengenai kedatangannya kembali dengan tubuh kemuliaan. Sebab dia tadi naik dengan tubuh kemuliaan. Dan dikatakan dia akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Artinya, murid-murid melihat Yesus naik hari itu dalam tubuh kemuliaan, demikianlah Yesus akan datang kembali nanti. Kedatangan kembali Yesus tidaklah sama dengan sifat kemahahadirannya. Perkataan dua malaikat tadi, dengan cara yang sama, menunjukkan bahwa Yesus yang naik dengan tubuh kemuliaan akan datang kembali dengan cara yang sama, yaitu dengan tubuh kemuliaan. Ini jelas berbeda dari kemahahadiran Yesus yang firman Tuhan katakan. Matius 28 ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian juga dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam Matius 28 ayat 20, Yesus mengucapkan perkataan itu menjelang kenaikannya. Apakah perkataan aku menyertai kamu senantiasa menunjukkan bahwa Yesus yang naik segera turun lagi? Tentu tidak. Ini hanya menunjukkan sifat kemahahadiran Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Bukan menunjuk pada peristiwa kedatangannya kembali dalam tubuh kemuliaan sebagaimana dinyatakan Kisah Rasul 1 ayat 11 tadi. Di dalam diri orang percaya, Yesus hadir, maha hadir dalam wujud pribadi Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16-18 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Yesus berkata bahwa kamu mengenal dia. Kata-kata penolong yang lain dari bahasa asli Alkitab mempunyai arti suatu pribadi yang persis sama kualitas, sifat, dan kepribadiannya, hanya dalam bentuk atau wujud yang berbeda. Itu sebabnya dalam ayat 18 tadi, Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kata aku datang kembali dalam ayat ini mengacu kepada konteks ayat-ayat di atasnya, yaitu Yesus akan hadir sebagai penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yang akan diam di dalam orang percaya. Karena itu firman Tuhan sendiri menyebutkan
penolong yang lain itu, yaitu roh kebenaran atau roh kudus, dengan nama roh Yesus atau roh Kristus. Kisah Rasul 16 ayat 7. Dikatakan, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dalam Roma 8 ayat 9, firman Tuhan berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kemudian lagi dalam Filipi 1 ayat 19 dikatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Haleluya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyebutkan bahwa penolong yang lain, yaitu roh kebenaran atau roh kudus itu, memiliki nama-nama sebutan lain sebagai roh Yesus atau roh Kristus atau roh Yesus Kristus. Kehadiran Yesus dalam roh kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya inilah yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 16-18 tadi sebagai, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus yang terangkat ke sorga dalam tubuh kemuliaan datang kembali untuk menyertai murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya dalam wujud roh kebenaran, roh kudus yang juga disebut oleh firman Tuhan sebagai roh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Yesus dalam roh kudus ini adalah penyertaan yang dikatakan Yohanes tadi sebagai menyertai kamu selama-lamanya. Kita, semua orang percaya, menikmati hal ini. Kembali kepada Yohanes 14 ayat 1-3 tadi. Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di sini, Yesus jelas menunjukkan situasi di mana murid-murid akan ada di tempat yang berbeda dengan Yesus untuk suatu periode waktu tertentu. Jadi kita melihat bahwa ini berbicara tentang sesuatu yang bukan kemahahadiran Yesus. Ketika berbicara tentang kemahahadirannya, Yesus selalu menyertai kita senantiasa. Di dalam pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, Dia terus menyertai kita senantiasa. Akan tetapi di sini kita melihat bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita dan baru akan datang kembali saat Dia telah menyelesaikan tempat yang Dia sediakan bagi kita. Selesai menyediakan tempat, baru Dia datang kembali. Sehingga di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, kata Yesus. Jadi kita melihat di sini, Yesus menunjuk pada peristiwa di mana Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat yang sudah Dia sediakan bagi kita di sorga. Di sini kita dapat melihat bahwa kita perlu membedakan antara kemahahadiran Yesus dengan kedatangannya yang kedua dalam tubuh kemuliaan. Jika tidak, kita akan rancu. Apakah karena kemahahadiran Yesus yang menyertai kita senantiasa itu, kita sudah di sorga hari ini? Tentu tidak. Kita masih di dunia dan Yesus sendiri menyatakan adanya suatu periode di mana Dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Efesus 2 ayat 4-6 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Di sini dikatakan, kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Apakah kita memang sudah mati? Secara tubuh jelas kita belum mati. Anda yang melihat pengajaran ini jelas masih hidup. Jadi mengapa Allah berkata bahwa kita telah mati? Karena ini tidak berbicara mengenai tubuh kita, tetapi mengenai roh kita yang telah mati karena kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita. Tentu kita harus membedakan antara kematian tubuh dan kematian roh. Jika kita memahami hal ini, maka kita akan mudah mengerti ayat selanjutnya.
Di ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Karena tubuh kita belum mati, maka kata-kata telah membangkitkan tentu tidak berbicara soal tubuh kita, melainkan roh kita yang telah mati akibat dosa tadi. Roh kitalah yang telah dibangkitkan Allah di dalam Kristus dan diberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di sorga. Jadi apakah itu berarti kita sudah di sorga hari ini? Kita masih di dunia. Kita belum di sorga. Tetapi secara roh, Allah telah memberikan kita kedudukan bersama Kristus di sorga. Sehingga kita, orang percaya, anak-anak Allah ini menempati posisi yang mengatasi segala kuasa lain. Sebab kita telah diberikan tempat bersama dengan Yesus di sorga. Hal lainnya yang perlu kita pahami adalah apakah perkataan Yesus hanya ditujukan kepada murid-muridnya dahulu atau juga kepada kita hari ini? Sebab perkataannya dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 di mana dia berkata bahwa ia akan minta supaya Bapa memberikan penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya dan akan diam di dalam kamu tadi, diucapkannya kepada para murid waktu itu. Demikian juga dengan perkataannya dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 di mana dia akan menyediakan tempat bagi kamu dan kemudian akan kembali dan menjemput kita supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Kalimat ini diucapkannya kepada murid-murid waktu itu. Kalau begitu, apakah ini berarti tidak ada tempat yang disediakan Yesus untuk kita, orang percaya masa kini? Tidak ada sorga untuk kita? Dan lebih parah lagi, bahwa tidak ada penolong yang lain yang menyertai kita dan tinggal di dalam kita senantiasa. Sebab semua itu tadi diucapkan Yesus kepada murid-muridnya waktu itu. Kalau argumentasi ini benar, maka kita yang selama ini berpikir bahwa Yesus ada di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya, kita ini adalah orang-orang paling malang di dunia. Sebab ternyata perkataan itu hanya ditujukan kepada murid-murid Yesus waktu itu. Akan tetapi syukurlah hal ini tidak benar. Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-murid waktu itu, dimaksudkannya juga untuk kita, orang-orang percaya masa kini. Dari mana kita mengetahui hal ini? Dari perkataan Yesus sendiri. Matius 28 ayat 18 sampai 20 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini, kita dapat melihat bahwa Yesus mengatakan supaya murid-murid yang mendengar perkataan Yesus hari itu meneruskan segala sesuatu yang telah mereka terima dari Yesus. Kepada siapa segala sesuatu yang telah diajarkan Yesus itu diteruskan? Kepada semua orang yang percaya dari semua bangsa. Dikatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi, kita termasuk orang-orang yang disebutkan Yesus, termasuk mereka kepada siapa firman ini ditujukan. Tentunya dengan memahami hal ini, kita tidak perlu lagi bingung dan mengatakan bahwa yang disertai Yesus senantiasa sampai akhir zaman, sebagaimana yang diucapkan Yesus di ayat 20, hanyalah murid-murid yang mendengar perkataan ini waktu itu. Sebab Yesus jelas mengatakan sebelumnya untuk meneruskan segala sesuatu yang telah Dia firmankan kepada semua orang yang percaya dari semua bangsa. Jika ini belum cukup, kita juga dapat melihat pada perkataan Yesus dalam doanya di Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ayat 14 sampai 17 dan 20 sampai 21. Dikatakan demikian, "Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Dan dalam ayat 20-21 dikatakan, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu." Artinya apa yang dikatakan Yesus kepada murid-murid, juga dikatakannya kepada kita. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau.
agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi, kita yang percaya lewat pemberitaan rasul-rasul dan orang-orang percaya sebelum kita, semuanya telah dijadikan satu oleh Tuhan. Dan firman-Nya diberikan kepada murid-muridnya itu juga ditujukan kepada kita hari ini. Karena kita semua adalah satu, sebagaimana Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Dengan memahami hal ini, kita dapat mengerti sekarang bahwa janji mengenai kedatangan Yesus yang kedua dalam tubuh kemuliaan, sebagaimana dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 11 tadi, adalah juga bagi kita. Dan demikian juga dengan janjinya untuk menyertai kita senantiasa di dalam pribadi Roh Kudus yang adalah Roh Yesus Kristus sendiri. Juga perkataan Yesus bahwa Dia akan menjemput kita dan membawa kita untuk bersama-sama dengan Dia di tempat yang sudah Dia sediakan buat kita. Semua ini berlaku juga untuk kita orang-orang percaya masa kini. Haleluya. Akhirnya, sebagai penutup, kita akan melihat pengharapan luar biasa yang kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 18 demikian. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali lagi, masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, diulang lagi, perkataan yang kita sudah baca di atas, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kalimat dalam ayat 15, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, menunjukkan rentang waktu di mana firman ini ditujukan, yaitu sampai waktu kedatangan Tuhan yang kedua. Semua orang yang tercakup dalam rentang waktu itu, setiap orang percaya yang ada di dalam rentang waktu itu, kepada semua kita yang ada dalam rentang waktu inilah firman ini ditujukan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, semua kita yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, yaitu sampai waktu kedatangannya yang kedua nanti, yaitu kedatangannya dalam kekuasaan dan kemuliaan, firman Tuhan tadi katakan, ditegaskan di ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita semua yang ada di dalam rentang waktu sampai kedatangan Tuhan yang kedua ini akan mengalami apa yang firman Tuhan tadi katakan. Dikatakan pada waktu itu, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi semua yang ada dalam rentang waktu ini, yang sudah mati akan dibangkitkan lebih dahulu, dan yang masih tinggal sampai saat Yesus datang itu, akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah dibangkitkan itu, untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Siapakah kita yang masih hidup, dan yang masih tinggal yang dimaksud di sini? Sekali lagi, kita yang masih hidup dan masih tinggal saat kedatangan Tuhan kembali. Sebagaimana dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 tadi. Dan kita melihat di sini, semua yang dikatakan dalam rentang waktu ini, akan mengalami apa yang firman Tuhan ini katakan. Kita semua akan diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kemudian dikatakan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi demikianlah caranya kita akan bersama-sama dengan Tuhan, sebagaimana dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1-3 yang sudah kita bahas di atas tadi. Kita akan diangkat saat kedatangan Yesus yang kedua dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Haleluya. Kitab Wahyu memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi kemudian. Wahyu 20 ayat 6 berkata, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia
1000 tahun lamanya. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang-orang percaya yang kita lihat dalam Tesalonika tadi. Kebangkitan kedua adalah saat semua orang yang belum dibangkitkan akan dibangkitkan dan dihakimi. Yang memiliki juru selamat yang menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka akan masuk ke sorga, dan yang tidak akan masuk ke dalam penghukuman kekal. Kematian pertama adalah kematian di dunia, sedangkan kematian kedua menunjuk kepada penghukuman kekal. Kita yang diangkat sebagaimana dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 tadi, akan kemudian memerintah sebagai imam dan raja dalam kerajaan 1000 tahun. Haleluya! Betapa menakjubkannya masa depan kita. Betapa luar biasa dan betapa hebatnya rancangan Allah bagi kita. Itu sebabnya hari ini, selama kita masih di dunia ini, kita perlu mengingat bahwa suatu waktu nanti, kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Hari ini adalah saat-saat kita berlatih untuk memerintah di dalam nama Yesus atas segala kuasa-kuasa kegelapan, atas semua kuasa yang mengerjakan rencana jahat iblis. Kita perlu bangkit dan menegakkan kehendak Tuhan di bumi ini, sebagaimana di sorga, dengan mempergunakan hak untuk memerintah yang dianugerahkan Tuhan kepada kita di dalam nama Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Perlu kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari dengan mempergunakan otoritas kita di dalam nama Yesus. Sehingga kita dapat menikmati shalom, nothing missing, nothing broken dalam hari-hari kita ke depan. Dan lewat hari kenaikan Yesus yang kita rayakan hari ini, kita memahami sekarang, kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Karena tidak lama lagi, Yesus Kristus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu dia naik ke surga dan menjemput kita. Sehingga kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu untuk berdoa bagi kita semua untuk segala kebutuhan kita, maupun kalau ada yang sakit. Oleh sebab itu, mari buka kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena ada tertulis bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka dalam nama Yesus, aku perintahkan iblis, hentikan segala pekerjaanmu mencuri dari hidup anak-anak Tuhan, dari hidup setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman ini, di dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan, pastikan bahwa suplai supranatural surga sampai kepada setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dan bagi Anda yang sakit, angkat sekali lagi kedua tanganmu dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Ada tertulis demikian. Oleh sebab itu iblis, angkat segala gejala yang kamu coba tunjukkan pada tubuh setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus, menyingkir daripada mereka. Dan dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit penyakit, kelemahan tubuh dari hidup setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Dan dalam nama Yesus, aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, kesembuhan ilahi, dan pemulihan sempurna dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi, terimalah berkat dari Tuhan. Dan apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusan yang sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat yang mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Amin.